kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya Mutia. Saya Novi. Saya Nur. Saya Fiesa. Potensi adalah serangkaian bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seorang terhadap dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini perlu untuk dioptimalkan sebaik mungkin dalam kategori potensi. Potensi diartikan sebagai suatu kemampuan yang berbagai kemungkinan atau dikembangkan lebih lanjut, baik itu merupakan kekuatan, daya langsung aturkan melalui proses yang diperpanjang hal sesuatu. Menurut Madrid 2007, potensi adalah serangkaian kemampuan yang kekuatan atau daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar, sama halnya dengan kayu yang berpotensi diolah menjadi lemari. Ekonomi dalam buku ekonomi dalam buku Ekonomis Introductory Analysis of Simulation menjelaskan bahwa ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas, yang kemudian diolah untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, kemudian distribusi lagi berbagai lapisan masyarakat seperti produsen yang mengolah kayu menjadi hiasan dinding. Potensi ekonomi merupakan suatu kemungkinan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah yang perlu dikembangkan. Pembangunan ekonomi setiap di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, prioritas masing-masing, nilai tambah dari penggunaan ekonomi selanjutnya. Komponen ekosistem. Ekosistem memiliki dua komponen penting. Komponen ekosistem adalah 1. Komponen biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. 2. Komponen abiotik, yaitu tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumer, dan dekomposer. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen biotik merupakan hubungan saling memengaruhi antar makhluk hidup. Jenis interaksi biotik yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, predasi, kompetisi, dan allelopati. Komponen biotik. Interaksi antar organisme merupakan interaksi antar individu organisme, karena semua makhluk hidup selalu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya yang sejenis atau berbeda sekalipun, baik dalam satu populasinya atau individu dari populasi lain. Interaksi antar populasi adalah interaksi antara populasi yang satu dengan populasi lain, selalu terjadi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik merupakan pembentuk suatu ekosistem.
Interaksi ini berupa aliran energi, daur biogeokimia, dan produktivitas ekosistem. Hubungan antara organisasi dengan lingkungannya lah yang menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu sendiri. Dengan adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem akan bisa mempertahankan keseimbangannya. Namun, jika keseimbangannya ini tidak lagi dapat diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika berupa ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Jenis-jenis ekosistem. Pengertian ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat dibagi menjadi beberapa bioma. Batas antara dua bioma disebut dengan ekoton. 1. Bioma gurun. Bioma gurun adalah kawasan iklim kering yang ditandai rata-rata curah hujan tahunan jauh lebih kecil dibandingkan tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Ciri-cirinya: 1. Curah hujan sangat rendah. 2. Kecepatan penguapan air lebih cepat dari presipitasi. 3. Kelembaban udara sangat rendah. 4. Perbedaan suhu siang hari dengan malam hari. 5. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. 6. Flora. Tumbuhan yang tumbuh adalah tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan daerah kering. 7. Hewan besar yang hidup di gurun yang mampu menyimpan air. 2. Bioma padang rumput. Bioma yang terdapat di daerah tropis ke subtropis. Ciri-cirinya: 1. Curah hujan antara 25 sampai 50 cm. 2. Curah hujan yang relatif rendah, turun secara tidak teratur. 3. Turunnya hujan yang tidak teratur. 4. Flora. Tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah dengan porositas dan drainase kurang baik adalah rumput. Fauna. Bison dan kuda liar di Amerika. 3. Bioma hutan basah atau bioma hutan tropis. Bioma hutan basah yaitu bioma yang mencangkup daerah tropis ke subtropis. 2. Bioma hutan tropis, ekosistem besar yang paling beragam dan paling tua di bumi. Ciri-cirinya: 1. Curah hujan tinggi. 2. Matahari bersinar sepanjang tahun. 3. Dari bulan satu ke bulan yang lain. 4. Di bawah kanopi atau tuduh pohon. 5. Mempunyai iklim mikro. 6. Terdapat ratusan pohon-pohonan. 7. Fauna di daerah tudung yang cukup sinar matahari. 4. Bioma hutan gugur. Tumbuhnya sewaktu musim dingin. Ciri-cirinya: 1. Curah hujan merata. 2. Mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. 3. Keanekaragaman jenis tumbuhan. 4. Pohon sedikit. 5. Hewan yang terdekat di hutan gugur adalah rusa, beruang, bajing, dan rakun. 5. Bioma taiga atau konifer. Terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah kutub. Ciri-cirinya: 1. Perbedaan antara suhu musim panas dan musim dingin cukup tinggi. 2. Pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yang berlangsung 3-6 bulan. 3. Flora. Pohon berdaun jarum atau pohon konifer. Contohnya Pinus mercusi. 4. Fauna. Terdapat di daerah musim dingin, yaitu beruang hitam. Ekosistem estuari, yaitu tempat bersatunya sungai dengan laut. Tumbuhan: rumput, rawa, garam, ganggang. Hewan: cacing, kerang, kepiting. Ekosistem pantai, yaitu pertemuan antara daratan dengan lautan. Bioma tundra atau kutub.
Bioma tundra atau kutub terletak di kawasan lingkungan kutub utara sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Ciri-cirinya: 1. Mendapat sedikit energi radiasi matahari. 2. Musim panas berlangsung selama 3 bulan. 3. Fauna khas bioma tundra yaitu bioma berbulu tebal. 4. Pohon sedikit. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar, ciri-cirinya: variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, banyak tumbuhan jenis ganggang, rumput. Semua film terdapat di dalam air tawar, contohnya sungai, danau. Ekosistem air laut, ciri-cirinya: memiliki kadar air mineral yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Zonasi ekosistem air laut ada 3, yaitu zona intertidal. Area pasang surut air laut di sepanjang garis pantai disebut dengan zona intertidal. 2. Zona neritik, yaitu zona yang berada di antara zona intertidal dan zona pelagik. 3. Zona pelagik, yaitu kedalaman rata-rata zona pelagik adalah 400 meter. Ekosistem estuari, yaitu tempat bersatunya sungai dengan laut. Tumbuhan, rumput rawa, garam, ganggang, hewan, cacing, kerang, kepiting. Ekosistem pantai, yaitu pertemuan antara daratan dengan lautan. Ekosistem buatan, yaitu suatu ekosistem yang terbentuk berkat rekayasa manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu: 1. Ekosistem bendungan. 2. Ekosistem tanaman produksi, misal hutan jati atau hutan pinus. 3. Ekosistem sawah irigasi. 4. Ekosistem perkebunan, misal sawit, teh, cengkeh. 5. Ekosistem tambak. 6. Ekosistem ladang. Dadah, terima kasih. Pengertian sumber daya alam adalah suatu nilai yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang mempunyai dan dapat mengalami kematian. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Sumber daya alam hayati contohnya fauna dan flora. Sumber daya alam non-hayati contohnya mineral, air, udara, dan sinar matahari. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifat, kedua berdasarkan potensi, ketiga berdasarkan jenis. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber daya alam terbarukan, misalnya tumbuhan, hewan, air, tanah, dan mikroba. Yang kedua sumber daya alam tidak terbarukan, misalnya gas bumi, minyak tanah. Yang ketiga sumber daya alam tidak habis, misalnya udara, matahari, dan energi laut. Berdasarkan potensi dibagikan menjadi 3. Yang pertama sumber daya alam materi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan bentuk fisiknya, contohnya batu, besi, emas, dan kayu. Yang kedua sumber daya alam energi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, contohnya sinar matahari, panas bumi, dan air. Yang ketiga sumber daya alam ruang adalah sumber daya alam yang berbentuk ruang atau tempat tinggal, misalnya rumah untuk tempat tinggal manusia. Yang ketiga berdasarkan jenis dibagi menjadi 2. Yang pertama sumber daya alam hayati adalah segala jenis sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua sumber daya alam non hayati adalah sumber yang berasal dari makhluk tak hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami.